Datang ke Indonesia benar-benar sebuah kesalahan. Begitulah yang dipikirkan oleh sepasang suami istri asal Jerman ini. Setelah menghabiskan 10 tahun tinggal di Tiongkok, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Selama menetap di Tiongkok, mereka merasa sangat kesulitan dan lelah dalam beradaptasi dengan budaya serta kebiasaan setempat. Dengan membawa harapan sekaligus kecemasan, mereka menginjakkan kaki di tanah Indonesia, berharap negara ini bisa memberikan tempat baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Namun, tak lama setelah tiba, sebuah kalimat tak terduga keluar dari mulut mereka. Datang ke Indonesia benar-benar sebuah kesalahan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka setelah 10 tahun di Tiongkok? Peristiwa apa yang mereka alami di Indonesia hingga membuat mereka merasa gagal? Dan setelah itu, penemuan apa yang mereka dapatkan? Apa perbedaan budaya antara Tiongkok dan Indonesia, serta kejutan apa yang mereka rasakan? Pastikan Anda menyimak hingga akhir untuk menyaksikan rangkaian keajaiban yang mereka alami di Indonesia. Nama saya Barbara, saya orang Jerman. Saya tinggal bersama suami saya yang berusia 5 tahun lebih tua, dan putri kami, Emilia. Meskipun dia putri kami, Emilia sudah berusia hampir 30 tahun dan merupakan seorang wanita dewasa yang mandiri. Seluruh keluarga kami adalah orang Jerman, tetapi karena pekerjaan suami, kami tinggal di Tiongkok selama 10 tahun. Begitu suami saya pensiun, kami memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok yang sudah sangat kami kenal. Karena sejujurnya, kami berdua sudah merasa jenuh dengan kehidupan di Asia. Tinggal selama 10 tahun tentu membuat kami terbiasa dengan lingkungan itu, tetapi itu lebih tepat disebut sebagai rasa pasrah daripada adaptasi. Jika ditanya apakah kami menyukai kehidupan di Tiongkok, jawabannya pasti tidak. Pindah ke Tiongkok bukanlah keinginan keluarga kami, melainkan keputusan mendadak karena tugas kantor suami. Saat itu saya benar-benar terkejut. Emilia baru saja diterima di sekolah pilihan pertamanya, namun tiba-tiba kami harus pindah ke Tiongkok. Mengenang kesulitan saat itu, kami terburu-buru mencarikan sekolah pindahan untuknya dan segera berangkat. Emilia pasti merasa sangat sedih karena sudah belajar begitu keras, tetapi karena kesibukannya belajar bahasa Mandarin, dia tampak segera melupakan kekecewaan itu. Kami tidak pernah memiliki keinginan kuat untuk terus tinggal di Tiongkok. Sebaliknya, di dalam hati, kami selalu ingin segera pulang ke Jerman. Bagi kami, Tiongkok adalah tempat yang tidak bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Salah satu alasannya adalah masalah sanitasi. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di sana, saya merasakan penolakan yang kuat terhadap hal ini. Mengapa sampahnya begitu banyak? Saya hampir tidak percaya dengan mata kepala sendiri. Di jalanan Tiongkok, sampah berserakan di mana-mana, dan hal itu tampaknya dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan di pusat kota sekalipun, wadah kosong dan botol plastik dibuang begitu saja tanpa rasa bersalah. Saya sering bergumam sendiri, sungguh tak bisa dipercaya. Meskipun tempat sampah disediakan, area di sekitarnya tetap dipenuhi sampah hingga membentuk gunungan kecil. Pemandangan seperti ini ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa hal seperti ini dibiarkan? Rasa kesal dalam hati saya terus menumpuk. Di Jerman, hampir tidak ada sampah di jalanan. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, orang-orang di sekitar akan segera menegurnya. Itu adalah hal yang sangat normal bagi kami. Kami memiliki keyakinan yang mendarah daging bahwa sampah harus dibuang di tempat yang telah ditentukan. Namun di Tiongkok, kesadaran seperti itu tidak terasa. Seolah tidak ada yang peduli dengan sampah di tanah. Apakah ini perbedaan karakter nasional? Saya kembali menyadari perbedaan budaya yang sangat dalam. Bagi kami orang Jerman, beradaptasi dengan lingkungan dengan kesadaran kebersihan yang rendah seperti itu sangatlah sulit. Selain itu, yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman adalah kotornya toilet umum. Sungguh tidak tahan lagi, entah sudah berapa kali saya mengeluh. Toilet di pusat perbelanjaan mungkin masih tergolong bersih, tetapi begitu Anda sedikit menjauh dari pusat kota, Anda akan sering menemui toilet neraka. Sampah tisu dan kantong plastik berserakan di lantai, itu sudah menjadi pemandangan biasa. Lantai yang basah kuyup atau bau yang menyengat dibiarkan begitu saja. Ini benar-benar pemandangan yang sulit dipercaya. Apakah tempat ini benar-benar digunakan oleh manusia? Ketika Emilia masih kecil, dia pernah ingin masuk ke toilet umum di pinggiran kota, tetapi dia langsung mematung karena pemandangan yang sangat kotor itu. Dia tidak pernah mau lagi masuk ke toilet semacam itu. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk sebisa mungkin tidak mendekati toilet kotor di Tiongkok. Namun, setiap kali bepergian jauh,
Saya harus mencari toilet yang bersih terlebih dahulu, dan itu sangat merepotkan. Saya tidak tahu sudah berapa kali saya mendesah, berharap semua toilet setidaknya bersih seperti di Jerman. Selanjutnya, mengenai etika masyarakat Tiongkok, saya juga memiliki banyak keluhan. Perilaku yang melanggar etika yang tak terbayangkan di Jerman justru dianggap biasa di sana. Terutama kebisingan di tempat umum yang sangat mengejutkan saya. Anak muda yang berteriak-teriak di depan stasiun, atau ibu-ibu yang tidak mempedulikan ketenangan orang lain di pusat perbelanjaan. Bagaimana bisa menenangkan pikiran di tempat sebising ini? Pikir saya. Di Jerman, menjaga ketenangan di tempat umum adalah hal yang lumrah. Karena itu, setiap melihat pemandangan berisik di Tiongkok, saya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut saya. Saya sangat berharap Emilia bisa menjadi wanita yang anggun dalam lingkungan apapun. Ibu tidak ingin kamu terbiasa dengan lingkungan berisik ini, kata saya berkali-kali padanya. Saya ingin dia tidak terbawa arus dan tumbuh menjadi wanita yang berkelas. Namun karena teman-teman di sekitarnya sangat gaduh, saya bingung bagaimana mendidiknya. Mengajarkan tata krama tanpa mengeluarkan biaya itu sulit, dan terkadang saya merasa putus asa. Mungkin di negara ini memang tidak ada jalan lagi. Namun Emilia tampaknya memahami pemikiran kami, dan kini dia telah tumbuh menjadi wanita yang sangat berkelas. Sekarang saya merasa lega. Emilia bisa tumbuh dengan sangat luar biasa. Selain itu, di Tiongkok saya sangat merasakan sikap orang-orang yang demi kepentingan pribadi tidak segan-segan mendorong orang lain. Mengapa begitu egois? Saya sering merasa demikian. Tentu saja, orang dari negara manapun ingin diuntungkan, tetapi di Tiongkok perasaan itu sangat kuat. Mereka tampak tidak ragu untuk mendorong orang lain. Saya sering terkejut melihat mereka melakukan hal sejauh itu, terutama saat naik bus atau mengantre di pusat perbelanjaan. Di Jerman, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Saya merasa tercengang dengan perbedaan ini. Di Jerman, mendorong orang lain untuk maju dianggap sebagai perilaku memalukan yang akan dicemooh. Saya sering berdoa agar orang-orang lebih memperhatikan sekitar sebelum bertindak, tetapi itu tidak pernah terwujud. Kota-kota di Tiongkok dipenuhi gedung-gedung yang populer bagi anak muda, dan budayanya pun berkembang ke luar negeri, sehingga secara lahiriah memberikan kesan yang sangat megah. Wisatawan asing pun bertambah banyak. Saya sempat merasa Tiongkok telah banyak berubah. Namun, di balik pemandangan kota yang megah itu, terdapat sisi lain yang seperti dunia yang berbeda. Begitu Anda masuk ke gang kecil, tiba-tiba Anda akan melihat deretan beton abu-abu yang suram, sampah berserakan, dan banyak orang yang hidup di jalanan. Sulit dipercaya ada tempat seperti ini. Tentu saja Jerman tidak sepenuhnya bebas dari tempat seperti itu. Tetapi di Tiongkok kesenjangannya sangat besar dan meninggalkan kesan mendalam. Mengapa tidak ada yang mencoba menyelesaikannya? Ini terasa aneh bagi saya, tetapi tampaknya negara tidak mengambil tindakan apapun. Meskipun banyak masalah, negara seolah-olah menutup mata. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis. Ini adalah negara yang hanya indah di permukaan. Terakhir, perawatan jalan dan fasilitas umum di Tiongkok sangat sembarangan, dan ini juga membuat saya mengalami gegar budaya. Begitu sembarangan pun tidak apa-apa. Saya sering terkejut. Misalnya, jalan di dekat tempat tinggal kami adalah tanjakan yang sangat curam, dan bukan sekadar tanjakan biasa, tetapi juga miring ke kiri dan ke kanan. Itu adalah jalan yang sangat sulit dilalui. Ini seperti bermain lari rintangan setiap hari, canda saya. Tetapi kenyataannya, berjalan di sana setiap hari memberikan rasa tidak nyaman yang tidak bisa dianggap remeh. Tubuh bergoyang ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Untuk menjaga keseimbangan, saya harus mengeluarkan seluruh tenaga. Karena kemiringan yang ekstrim, setiap hari saya merasa marah dan berpikir siapa yang merancang jalan ini. Saya juga berbicara dengan suami bahwa di usia kami yang makin tua, jalan seperti ini sangat melelahkan. Kami sudah tidak muda lagi, dan beban pada tubuh akibat berjalan di jalan yang miring sangatlah besar. Suami saya bahkan akhirnya mengalami cedera pinggang dan kaki karena terus berjalan di jalan yang tidak rata itu. Inilah alasan utama kami memutuskan untuk meninggalkan Tiongkok. Saya mendesah berkali-kali, jika perbedaan ketinggian bisa dimaklumi, setidaknya perbaikilah kemiringannya. Saya merasa infrastruktur yang lebih baik sangat dibutuhkan demi kesehatan dan keamanan warga. Begitulah, kehidupan di Tiongkok penuh dengan kesulitan dan ketidakpuasan. Masalah sanitasi, perbedaan etika publik, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah alasan mengapa keluarga kami tidak bisa mencintai Tiongkok. Seiring dengan pensiunnya suami, kami akhirnya memutuskan untuk tidak lagi bertahan dan kembali ke Jerman. Namun, tepat saat kami mulai bersiap pulang,
Emilia memberikan pengakuan yang mengejutkan. Aku akan menikah dengan orang Indonesia. Saya tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut saya. Apa katamu? Teriak saya spontan. Saya belum pernah mendengar Emilia memiliki kekasih. Saya secara sepihak mengira Emilia akan ikut kami kembali ke Jerman dan kelak menikah dengan orang Jerman. Pengakuan yang tak terduga itu membuat saya dan suami terdiam 1000 bahasa. Kemudian Emilia berkata lagi, "Aku rasa ke depannya aku akan tinggal di Indonesia. Ayah dan ibu, maukah kalian juga ikut tinggal di Indonesia?" Kami langsung panik. Kami tinggal di Indonesia, saya dan suami saling berpandangan. Saya sudah sangat lelah dengan kehidupan di Tiongkok dan hanya ingin melarikan diri dari Asia untuk kembali ke Jerman. Indonesia tentu saja berada di Asia, dan bagi saya, meskipun jaraknya tidak sedekat Jepang, saya tidak berharap banyak bahwa budayanya akan jauh berbeda dari pengalaman kami sebelumnya. Memulai hidup baru di Asia lagi terasa seperti omong kosong, tetapi kami tidak bisa membayangkan harus berpisah negara dengan putri tunggal kesayangan kami. Setelah bimbang, akhirnya keinginan untuk tetap berada di sisi Emilia menang. Kami memutuskan untuk pindah ke Indonesia bersamanya. Kami merasa budaya Asia tidak cocok dengan kami. Jadi meskipun pindah tempat, kami merasa cemas bahwa tidak akan ada banyak perubahan. Kami hanya bisa berdoa semoga Indonesia sedikit lebih baik daripada Tiongkok. Itulah perasaan kami saat itu. Namun tak lama setelah tiba di Indonesia, kami mengalami serangkaian kejutan yang melampaui imajinasi. Pertama, yang kami rasakan adalah segala sesuatu di sini jauh lebih bersih dibandingkan Tiongkok. Perbedaannya sangat jauh dengan Tiongkok. Suami saya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Namun, karena banyak negara hanya menjaga kebersihan di dalam bandara saja, saya belum berani bersantai. Namun, saat menuju pusat kota Jakarta menggunakan MRT, saya segera merasakan perbedaannya dengan Tiongkok secara nyata. Di dalam gerbong tidak ada satupun sampah yang terlihat. Di mana tempat sampahnya? Karena penasaran, saya mencarinya dan menemukan tempat sampah kecil yang tidak mencolok di dekat pintu keluar, namun isinya hampir kosong. Sangat kecil tetapi tidak ada isinya. Saya terkejut. Lantai dan kursinya juga benar-benar bersih tanpa sampah. Kemana perginya sampah-sampah itu? Saya tidak mengerti. Setelah mengamati orang-orang di sekitar, barulah saya menyadari alasannya. Ternyata di dalam gerbong hampir tidak ada orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sampah. Apa yang dilakukan semua orang? Saya sangat terkejut. Semua orang duduk dengan tenang melihat pemandangan di luar jendela, mendengarkan musik dengan earphone, atau bermain ponsel. Orang yang makan camilan atau membawa makanan luar yang biasa terlihat di Tiongkok sama sekali tidak ada. Hanya sekali saya melihat seorang ibu memberikan sebutir permen kepada anaknya yang hampir menangis, tetapi ibu itu segera memasukkan bungkus permennya ke dalam saku jaketnya sendiri. "Apakah orang Indonesia membawa pulang sampahnya sendiri?" tanya saya kepada Emilia. Emilia menjawab, "Iya, di tempat umum memang tidak banyak tempat sampah, jadi sepertinya orang-orang sudah terbiasa membawa pulang sampah mereka untuk dibuang sendiri." Membawa pulang sampah sendiri adalah hal yang biasa? Saya tercengang. Saya pikir orang Jerman itu cinta kebersihan, tetapi saya tidak pernah terpikir untuk membawa pulang sampah sendiri. Namun memang benar, jika ada tempat sampah pun, akhirnya area itu akan menjadi kotor. Jika semua orang seperti orang Indonesia yang membawa sampahnya pulang, maka gerbong dan jalanan akan tetap bersih meski tanpa tempat sampah. Saya merenungkan hal itu dan merasa setuju. Setelah turun dari MRT, kami berjalan-jalan di pusat kota. Seperti kata Emilia, hampir tidak ada tempat sampah, namun tetap saja tidak ada sampah yang berserakan. Benar-benar bersih. Saya sangat kagum dengan tingginya kesadaran akan kebersihan masyarakat Indonesia. Saat itulah saya mulai perlahan merasakan bahwa saya telah tiba di tempat dengan budaya yang sama sekali berbeda dari Tiongkok. Meskipun demikian, karena baru saja tiba, saya belum bisa langsung percaya sepenuhnya, tetapi saya yakin semuanya akan membaik. Saya meyakinkan diri sendiri, sambil mulai mengamati etika masyarakatnya dengan saksama. Masalah etika yang paling membuat saya muak di Tiongkok ternyata menunjukkan perbedaan yang mencolok sejak pertama kali kami naik MRT. Di dalam MRT, tidak hanya tidak ada orang yang berteriak-teriak, bahkan suara percakapan biasa pun hampir tidak terdengar. Sungguh tidak bisa dipercaya, gumam saya pelan. Kalaupun ada yang berbicara, mereka menggunakan suara yang sangat rendah. Di dalam gerbong selalu terjaga ketenangannya. Melihat ini, suami saya berbisik kepada Emilia, "Apakah di Indonesia ada peraturan dilarang berbicara di dalam kereta?"
Emilia memberitahu bahwa tidak ada peraturan resmi seperti itu, tetapi tampaknya ini adalah aturan tidak tertulis di Indonesia. Karena karakter masyarakatnya yang sangat menghargai kenyamanan orang lain dan tidak ingin merepotkan, maka di dalam transportasi umum pada dasarnya, semua bersikap tenang. Betapa mulianya, pikir saya. Karakter nasional Indonesia yang saya dengar dari Emilia berbanding terbalik dengan apa yang saya rasakan di Tiongkok. Di Tiongkok, banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada memikirkan gangguan bagi orang lain. Sedangkan di Indonesia, perilaku menghormati orang lain telah menjadi kebiasaan. Saya merasakannya sekali lagi dengan sangat mendalam. Dan bukan hanya di MRT, saat kami berpindah naik bus Transjakarta, pemandangan yang sama terlihat. Saat naik bus, tidak ada petugas yang mengarahkan, tetapi semua orang secara alami mengantre dalam satu barisan. Tidak ada yang saling dorong, semua masuk secara berurutan. Saat turun pun mereka mematuhi urutan. Bahkan saya melihat beberapa orang menganggukkan kepala atau memberikan isyarat terima kasih kepada sopir. Pemandangan seperti itu, jangankan di Tiongkok, di Jerman pun jarang saya lihat. Tempat yang sungguh indah. Saya tidak bisa menahan rasa haru. Kami menyaksikan pemandangan indah itu berkali-kali dalam sehari. Saat itu, saya harus mengakui bahwa Indonesia dan Tiongkok adalah tempat yang sama sekali berbeda. Mengapa jaraknya bisa menghasilkan perbedaan sebesar ini? Saya bertanya-tanya. Suami saya juga setuju dan berkata, sulit dipercaya ini masih berada di wilayah Asia yang sama. Namun, keindahan Indonesia tidak hanya terletak pada etika individunya, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur publiknya. Di Tiongkok, saya merasa putus asa dengan jalan yang buruk, tetapi di Indonesia, masalah itu hampir tidak terlihat. Rasanya seperti datang ke dunia lain. Jalanan yang rusak atau berlubang yang sering saya temui di Tiongkok hampir tidak terlihat di pusat-pusat kota Indonesia seperti Jakarta. Lebih tepatnya, sepanjang pengamatan saya, semua jalan dilapisi aspal yang mulus. Setiap melangkah, saya tidak bisa menahan diri untuk memuji. Mengapa jalannya begitu nyaman dilalui? Selain itu, tanjakan di daerah perkotaan Indonesia juga tidak banyak, dan kalaupun ada, kemiringannya landai sehingga mudah dilalui. Sungguh dibangun dengan sangat teliti, saya merasa kagum. Tangga-tangga yang curam pun dilengkapi dengan pegangan tangan, handrail, sehingga orang seperti kami yang kakinya mulai melemah bisa berjalan dengan tenang. Suami saya pun menunjukkan ekspresi lega dan berkata, dengan begini kita tidak perlu khawatir lagi cedera pinggang. Jalan miring yang tidak stabil sama sekali tidak kami temukan. Mengapa infrastrukturnya bisa begitu sempurna? Saya sangat terharu. Indonesia dengan sempurna menyelesaikan masalah yang selama ini saya derita di Tiongkok. Setelah benar-benar datang ke sini, saya menyadari betapa hari-hari saya di Tiongkok penuh dengan rasa sabar dan kepasrahan. Di Tiongkok, saya selalu meyakinkan diri bahwa orang Jerman dan orang Tiongkok itu berbeda. Jadi meskipun ada ketidakpuasan, saya harus berkompromi. Saya pikir saya sudah terbiasa dengan Tiongkok, tetapi sekarang saya sadar itu bukan terbiasa, melainkan hanya usaha untuk menerima karena sudah menyerah. Namun di Indonesia, hal itu tidak perlu dilakukan. Bisa menghabiskan setiap hari di lingkungan yang senyaman ini sungguh tidak bisa dipercaya. Saya benar-benar sangat terharu. Memahami karakter nasional Indonesia, hidup tanpa perlu menahan beban emosional dan dengan perasaan positif setiap hari, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya sungguh berpikir demikian. Dan yang membuat hidup di Indonesia makin indah adalah keramah tamahan para stafnya. Kami ingin lebih mengenal Indonesia, jadi setelah pindah rumah, kami memutuskan untuk berwisata ke berbagai daerah. Di hotel pertama tempat kami menginap, pelayanan para staf Indonesia sungguh luar biasa sopan hingga membuat saya terharu. Saat kami masuk ke lobi dengan membawa koper, segera ada staf yang menghampiri dan berkata, "Selamat datang, silakan kopernya. Biar kami yang bantu urus." Setelah saya berterima kasih, dia tersenyum dan membantu proses check-in dengan sangat lancar, bahkan sebelum kami meminta. Perhatian yang begitu detail itu membuat saya kagum. Saat saya bergumam pelan bahwa saya merasa sedikit haus, dia segera bertanya, "Apakah Anda ingin saya siapkan air minum?" Pelayanan seperti itu membuat hati saya tersentuh. Semangat melayani ini benar-benar luar biasa. Di Tiongkok, bahkan di hotel bintang 5 sekalipun, jarang ada pelayanan sehangat ini. Namun di Indonesia, dimanapun kami menginap, staf selalu memperlakukan kami dengan sangat santun. Ternyata, budaya menghargai tamu sudah mendarah daging di sini. Saya makin menyukai tempat ini.
Setelah itu, hari-hari di Indonesia bagi kami adalah serangkaian kejutan dan kebahagiaan. Meskipun berbeda dengan negara kelahiran kami, Jerman, saya dan suami memiliki mimpi dan harapan besar untuk hidup di Indonesia. Kami yakin bahwa di Indonesia ini, kami pasti bisa melewati hari-hari yang indah. Harapan kami untuk masa depan terus berkembang. Hanya saja, niat awal kami untuk kembali ke tanah air Jerman kini jadi sulit terlaksana. Dari sisi itu, datang ke Indonesia benar-benar sebuah kesalahan, karena kami jadi tidak mau pulang. Meskipun demikian, kami merasa sangat bersyukur Emilia memilih tempat ini. Tinggal di tempat selain tempat kelahiran pasti akan memicu perbedaan budaya dan lingkungan. Itu adalah hal yang wajar. Awalnya mungkin ada kebingungan, dan perlahan rasa tidak nyaman itu bisa menumpuk. Itu mungkin pengalaman yang dialami semua orang yang tinggal di luar negeri. Namun, jika seseorang harus menanggung etika dan kebiasaan setempat yang tidak bisa diterima hanya untuk bertahan hidup, tekanannya tidak terbayangkan. Bukan hanya stres, tetapi juga bisa berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik. Seperti yang dialami pasangan Jerman ini, jika perbedaan budaya sampai menyebabkan masalah kesehatan, maka pindah kembali atau pindah ke tempat lain harus dipertimbangkan. Saat Anda merasa berada di lingkungan yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tidak bisa lagi melanjutkan hidup di sana, maka tempat itu bukan lagi tempat yang tepat untuk Anda tinggali. Ini menyadarkan kita bahwa negara atau pemerintah daerah yang ingin menarik pendatang harus terlebih dahulu mempertimbangkan risiko tersebut dan memastikan pembangunan infrastruktur dasar dilakukan dengan serius. Misalnya, penutup lubang got manhole. Di Indonesia, penutup lubang got dan permukaan jalan hampir tidak memiliki perbedaan ketinggian. Baik saat berjalan kaki maupun berkendara, guncangan yang dirasakan sangat minim. Namun di Tiongkok, konon ada penutup got yang lebih rendah dari jalan, atau justru lebih tinggi menonjol, sungguh mengejutkan. Got dibuat untuk menghubungkan bawah tanah dan permukaan, jadi sedikit cekungan mungkin bisa dimengerti, tetapi mengapa harus menonjol? Benar-benar sulit dimengerti. Wajar jika orang berpikir, dapatkah ini diperbaiki? Selain itu, di Tiongkok konon ada lubang-lubang berbahaya di jalan yang dibiarkan begitu saja, tanpa peringatan. Ini berkaitan dengan buruknya perawatan jalan. Apakah itu sengaja digali untuk konstruksi atau terbentuk secara alami? Tidak ada yang tahu. Dan lubang itu dibiarkan terbuka begitu saja. Di Indonesia, kita tidak perlu berjalan sambil terus-menerus khawatir apakah ada lubang di depan. Tetapi di Tiongkok, jika berjalan tanpa waspada, Anda benar-benar bisa celaka. Mungkin ada yang menganggap jalan buruk itu hanya ada di desa, tetapi kenyataannya bahkan di pusat kota pun infrastruktur masih belum sempurna. Meminjam kata-kata wanita Jerman dalam cerita ini, terdapat kurangnya pertimbangan terhadap kesehatan dan kenyamanan warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Misalnya, perbedaan ketinggian anak tangga. Di Tiongkok, banyak tangga yang tinggi dan lebar tiap anak tangganya tidak konsisten. Padahal biasanya tinggi anak tangga dibuat seragam agar orang bisa naik turun dengan aman. Namun di Tiongkok, karena tidak konsisten, orang tidak bisa berjalan dengan irama yang teratur, dan kecelakaan akibat tersandung sering terjadi. Wajar jika orang bertanya-tanya bagaimana bisa naik turun dengan aman jika tangganya berantakan seperti itu. Kelalaian dalam fasilitas publik adalah masalah besar dalam infrastruktur. Mengapa begitu sembarangan adalah hal yang akan sering dirasakan jika tinggal di Tiongkok. Di sisi lain, kota-kota di Tiongkok memang megah dan penuh energi, tetapi di baliknya terdapat banyak kemiskinan. Seberapapun makmurnya kota itu, memikirkan ada orang yang hidup menderita di baliknya membuat hati terasa berat. Tiongkok belakangan ini menjadi negara yang populer bagi anak muda melalui film, musik, dan fashion. Budaya Tiongkok menarik perhatian dunia dan pusat perbelanjaan yang menawan memikat banyak orang. Namun di sisi lain, bagi orang-orang yang tinggal di sana, banyak pula kesulitan yang dialami. Bukan hanya kemegahan di permukaan, tetapi memberikan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi penduduknya juga sangat penting. Sekalipun ada pusat perbelanjaan yang hebat, jika keamanan langkah kaki tidak terjamin, maka hal itu menjadi tidak berarti. Memang hebat jika Tiongkok menarik perhatian dunia, tetapi memahami seberapa besar perjuangan warga biasa di baliknya juga penting. Jangan hanya melihat bagian yang indah, tetapi perhatikan juga bagian di bawah kaki kita, yaitu fondasi kehidupan. Saya rasa ini berlaku bukan hanya untuk Tiongkok, tapi untuk negara manapun. Setiap negara sebaiknya tidak hanya fokus pada kemegahan luar,
tetapi juga memperhatikan apa yang ada di balik itu semua dan mengambil tindakan nyata. Tentu saja, Indonesia pun belum sempurna dalam segala hal. Namun, seperti yang dinilai oleh pasangan Jerman dalam cerita ini, fakta bahwa ada orang asing yang sangat menghargai infrastruktur dan pelayanan publik kita adalah sesuatu yang patut kita banggakan sebagai orang Indonesia. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita semua harus terus meningkatkan kesadaran untuk membangun masyarakat yang makin nyaman ditinggali. Tidak hanya menyediakan infrastruktur yang baik, tetapi juga memastikan semua orang bisa menikmati manfaatnya. Mewariskan fondasi yang telah dibangun di Indonesia kepada generasi berikutnya dan mengembangkannya lebih jauh. Bukankah itu adalah tanggung jawab kita yang hidup di masa sekarang? Bagaimana menurut Anda cerita kali ini berakhir di sini? Kami menantikan kesan dan pesan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.